Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai struktur bumi, tetapi di sini kita akan membahas mengenai bagian litosfer dan hidrosfer. Melanjutkan pertemuan kita yang minggu kemarin. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, oke ditonton sampai habis ya videonya, jangan di skip. Oke anak-anak, ini bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai litosfer. Jadi litosfer itu yang mana sih litosfer? Kalau di gambar ini, litosfer itu adalah semua yang berbentuk padat di bumi, bisa batuan ataupun tanah. Oke, diperhatikan ilustrasi berikut ya. Litosfer. Lapisan tanah memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah tanah terdapat dengan struktur yang lebih keras, dan pada bagian lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Dengan demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam artian luas, litosfer adalah seluruh bagian padat yang ada di bumi termasuk dengan intinya. Struktur padat di bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu kerak bumi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama kerak benua yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Dan yang kedua kerak samudra yaitu kerak bumi yang berada di laut. Struktur yang kedua yaitu mantel bumi yang terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Struktur padat di bumi yang ketiga yaitu inti bumi yang terbagi menjadi 2, yaitu inti luar bersifat cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat namun menyerupai padatan. Kita akan membahas mengenai hidrosfer. Perhatikan bentuk bumi di berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Air sangat penting dalam kehidupan kita. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Seperti tanaman yang memerlukan air untuk melakukan fotosintesis. Manusia juga membutuhkan air untuk metabolisme tubuhnya, selain itu untuk kehidupan sehari-hari. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan air, apakah air di bumi ini dapat berkurang atau habis? Atau jumlahnya bertambah ketika hujan atau bahkan tetap? Air di bumi memiliki sebuah siklus yang disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau pertukaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air dibagi 3, yaitu penguapan, yang kedua pembentukan awan atau kondensasi, dan ketiga yaitu hujan atau presipitasi. Proses siklus air terjadi sebagai berikut. Air di laut dan di danau mengalami penguapan oleh sinar matahari yang disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air karena proses sinar matahari yang disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk kumpulan air. Kumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan sehingga membentuk titik-titik air. Proses ini disebut dengan kondensasi. Angin akan membawa awan tersebut ke daratan. Selanjutnya, titik air yang ada di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Setelah itu, air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus.
Jadi, kalau kita lihat prosesnya diawali oleh transpirasi dan evaporasi, kemudian akan terjadi kondensasi, diakhiri dengan presipitasi. Oke, tadi kita sudah memperhatikan mengenai proses dari siklus air. Jadi, siklus air tersebut sebenarnya terdiri dari 3 tahapan. Ada yang namanya tahapan penguapan, kemudian ada kondensasi dan presipitasi. Kalau untuk penguapan ini nanti dibagi dua, ada yang namanya evaporasi dan transpirasi. Kalau evaporasi, air yang menguapnya itu mulai dari sungai, danau, pokoknya yang di luar dari tumbuhan. Kalau yang transpirasi, air yang menguap yang di dalam tubuh tumbuhan. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan ke Ibu. Oke, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.